Juara Wu Yunlong. Terima kasih atas dukungan semua. Gelar juara ini memang pantas. Tidak seperti beberapa orang, bahkan tidak punya nyali naik panggung. Hanya pantas bersembunyi di selokan. Jadi tikus yang tak pernah melihat cahaya seumur hidup. Baik, mari kita ucapkan selamat lagi pada Gu Yunlong. Babak pertarungan berhenti di sini, tunggu. Menurut pasal ketiga peraturan akhir ujian bela diri, sebelum peringkat akhir ditentukan, setiap peserta punya satu kesempatan untuk menantang ke atas. Aku Gu Yunhao, sekarang peringkat terakhir. Secara resmi menantang peringkat pertama, Gu Yunlong. Menantang. Kamu sampai dengan Kidar 52, akhirnya punya nyali untuk mencari mati? Ini, siswa ini. Tantangan perlu persetujuan kedua pihak, dan aturan mengizinkan. Pertarungan hidup mati berani terima. Baik, kenapa tidak? Aku kabulkan. Hari ini di depan seluruh kota. Aku akan menghancurkanmu jadi lumpur. Tantangan diterima. Hidup mati ditentukan takdir. Siapkan arena hidup mati. Gu Yunhao, di ambang kematian masih pura-pura gagah. Hari ini aku akan gunakan jurus keluarga Gu, telapak penghancur gunung. Biar kau tahu apa itu putus asa. Coba lihat kekuatan pelatihan tubuh Ki darah yang baru ku pelajari. Astaga, itu asap, itu asap. Dia itu praktisi bela diri lorong belakang dari forum. Jenius yang menerobos jadi praktisi bela diri lebih awal itu dia. Apa? Praktisi bela diri lorong belakang itu dia? Sampah dengan Kidara Mimapram itu. Ternyata jenius misterius di forum. Tunggu, praktisi bela diri lorong belakang. Ternyata dia. Tidak bagus. Oh. Tanggangku. Mustahil, ini mustahil. Tulangmu lebih rapuh dari yang kukira. Daya. Yang membunuh Fei Kai. Hukuman yang sama itu dia. Bajingan kecil, bayar nyawa anakku. Kemari, serahkan nyawamu. Dua praktisi bela diri elit. Ini bakal jadi tontonan menarik. Dua praktisi bela diri elit. Tidak bagus. Ternyata begitu. Orang bertopeng dan jenius lorong belakang, semuanya kamu. Anak hebat. Kamu sebenarnya dari mana? Jising, berani kau halangi aku? Ini lokasi ujian bela diri. Mana bisa kalian sinaknya? Sentuh dia, tanya dulu. Pedang pasukan gerbang baratku.
Pasukan pertahanan kota mau lindungi pembunuh. Dia bunuh anak satu-satunya. Utang darah harus dibayar darah. Hihihi. Di arena hidup mati, surat perjanjian ditandatangani jelas. Gu Yunlong kalah kemampuan, mati pun sia-sia. Adapun dua bersaudara yang Fei Long, mencegat di luar kota malah dibunuh mangsa. Itu karena didikan keluarga yang kurang, menuai akibat sendiri, jangan salahkan orang lain. Saudara-saudara, Gu Yunhao di depan kalian. Bukan hanya peringkat pertama ujian bela diri ini, tapi juga pahlawan yang pukul mati serigala iblis tingkat 2 tempo hari. Praktisi bela diri lorong belakang yang hebohkan seluruh kota di forum. Juga yang sendirian balas bunuh regu perampok keluarga yang. Pahlawan yang basmi kejahatan untuk rakyat. Astaga. Jenius lorong belakang dan orang bertopeng dengan hadiah 5 juta. Ternyata orang yang sama. Pantasan dia begitu kuat. Ternyata kita semua salah lihat. Gu Yunhao sebagai kapten pasukan Gerbang Barat. Aku resmi mengundangmu bergabung dengan pasukan pertahanan kota. Potensimu tak boleh terkubur dendam keluarga. Anak hebat. Kamu pikir dengan lindungan pasukan pertahanan kota semuanya aman? Dewan tetua keluarga yang tak akan lepaskan kamu. Baik, aku tunggu. Aku harus segera keluar dari pengasingan. Semua sikap sempurna. Selamat datang di pasukan pertahanan kota ke-7. Di sini hanya yang kuat bisa bertahan hidup. Yang lemah hanya jadi umpan meriam. Laoli, latihan hari ini biar aku yang pimpin. Hah? Hah, Tuan Muda Shang, silakan perintah. Wah, ini Ziaro yang dibawa pulang langsung oleh Kapten Ji. Kenapa malah jadi karung tinju di kamp rekrutan baru? Orang itu sepertinya Gu Yunhao. Gu Yunhao, si brutal yang hancurkan kepala dalam satu pukulan di ujian bela diri. Kudengar direkrut langsung oleh Kapten Jixing. Tapi sepertinya belum ditetapkan. Nah, jangan kira dengan lindungan Jixing. Kamu bisa senaknya di pasukan pertahanan kota. Di sini yang berkuasa adalah keluarga Zhang. Ayahku adalah wakil komandan Shantishan. Setengah pasukan dari gerbang barat ke gerbang selatan patuh padanya. Keluarga yang berharap aku bisa lebih perhatikanmu. Omong kosongmu kebanyakan. Kamu berlut. Rekrut baru jilat sol sepatu. Aku ingin mereka tahu. Siapa bos di pasukan pertahanan kota? Semua rekrutan baru segera ke lapangan tes fisik. Kumpul dalam hidup detik. Di lapangan tes, aku buat kamu tak bisa merangkak pun. Wakil Komandan Shang Tishan Vegas. Catur pasukan pertahanan kota ini lebih menarik dari dugaanku. Zhang Tianhao, bocah itu belum belajar pelajaran? Ambil arsip. Periksa hasil tes Gu Yunhao hari ini. Juga, siapkan surat pengangkatan kapten pasukan khusus lebih awal. Kapten, Anda berencana. Anak ini kemampuannya jauh di atas kamp rekrutan baru. Tak perlu buang waktu. Item pertama, beban Triple J lintasi rintangan. Waktu dimulai. Aha. Lihat sampah-sampah itu. Mereka bahkan tak bisa merangkak. Hahaha.
Hai pahlawan di sana, mau aku kurangi bebannya? Kalau tidak, kamu tak akan sampai garis akhir. Aku jadi malu. Apa? Astaga, kecepatan ini. Apa punggungnya tidak dibebani? Lari lebih cepat dari tanpa beban. Rekor sebelumnya 23 detik. Ini pecah rekor. Rekor terpecahkan. Mustahil, dia baru saja bergabung. Vegas. Beritahu bagian personalia. Kantor Kapten Pasukan Khusus dibuka besok. Gu Yunhao, berani-beraninya kau mencuri perhatian di pasukan pertahanan kota. Beritahu ayah. Anak ini harus ditangani sekarang. Chuan Wu. Kantor Kapten Pasukan Khusus sudah siap. Ini kartu akses dan kunci ruang rahasia Anda. Komandan Ji secara khusus memerintahkan pasukan khusus. Adalah unit elit yang langsung di bawah komando pasukan pertahanan kota, tidak di bawah wewenang wakil komando. Tidak di bawah wewenang wakil komandan. Pengaturan yang teliti dan lengkap. Beijing personalia. Apa haknya untuk diberikan kantor kapten pasukan khusus? Dia baru bergabung. Bahkan tes rekrut baru belum selesai. Tuan Zhang, ini perintah Komandan Ji. Jixing siapa dia? Setengah kekuatan pasukan pertahanan kota. Dia turol ayahku. Dasar bocah, kau pikir dengan kantor dari Jixing semuanya beres. Pembagian tugas pasukan pertahanan kota diatur oleh wakil komandan. Kapten sampah sepertimu. Hanya bisa dapat misi paling buruk untuk mati konyol. Kau sudah selesai bicara. Apa kalau sudah selesai pergi? Wakil komandan, sesuai saran Komandan Ji. Kapten pertama pasukan khusus Gu Yunhao harus mulai dari tugas patroli rutin untuk pengalaman. Vegas. Atur dia untuk patroli di pinggiran lembah angin hitam. Wakil komandan, pinggiran lembah angin hitam adalah zona bahaya serang. Di sana banyak binatang mutan level 3 aktif. Tim patroli rutin jarang ke sana. Pasukan khusus adalah unit elit bukan. Jika tidak bisa menangani pinggiran lembah angin hitam, maka dia tidak layak jadi kapten. Yuan Hao kau ikut untuk mengawasi. Lihat seberapa hebat kapten sampah ini. Mengerti. Kapten, akhirnya bisa ikut tugas dengan Anda. Kapten Wu, kami akan mengawasi tugas Anda. Pinggiran lembah angin hitam 4 yang bagus. Dagingnya lezat. Semoga kau hidup kembali biar kami cicipi. Kalian ikut, jangan mati. Aku punya 4 prajurit senior. Ditambah aku 5 orang. Kau Kapten Sampawa 2 rekrut baru. Berani-beraninya suruh kami jangan mati. Pinggiran lembah angin hitam, itu kirim orang mati.
Serang Shang Tishan, pengaturan yang pas. Wah, Kapten Gu, kenapa tidak turun dan masuk lebih dalam? Di dalam lembah angin hitam ada barang bagus. Kapten, sepertinya ada sesuatu di sana. Tenang, ikuti rencana, bersihkan pinggiran dulu. Kami pergi, Kapten. Tunggu. Tunggu sampai sampah itu dikepung binatang dan hampir mati. Baru kita turun tangan selamatkan dia. Lalu manfaatkan kekacauan untuk habisi dia. Nanti di laporan tulis, diserang kawanan binatang satu gas. Gugur dengan tidak beruntung. Dan, Kapten, bagaimana? Zhao Tieshu, kau tangani badak berperisai besi, serang lututnya. Rekrut baru B, kau tangani badak bertanduk satu, perhatikan ekor beracunnya. Kapten, kalau serigala ini aku yang urus. Tuan Kai, 3 binatang mutan level 3, sampai itu akan tamat. Tunggu, dia minta tolong. Apa, kau sampah, satu pukulan bikin serigala bertaring terbang, Tuan Kai. Gaya tinju anak itu mirip tinju kuno. Mustahil tinju kuno warisan. Kapten Anda adalah prajurit senior. Pembersihan selesai, lanjutkan. Tuan K, kita masih mau selamatkan dia. Ikuti, lihat apa ada kesempatan lain. Jangan sekali-kali masuk ke lembah angin hitam. Zhang Tianhao, sialan. Yu Hao, kau mundur dulu. Dan potong komunikasiku. Akhirnya datang. Zhao Tiezhu, bawa rekrut baru B. Dorong ke balik batu besar di kiri. Merunduk, jangan bersuara. Kak Kapten, jalankan perintah. Pukul dia untuk... kulitnya tidak bisa ditembus. Pedang kalian lebih lemah dari gigi kadal. Kak Kapten, kau terbuat dari besi. Tuan Zhang, komunikasi sudah dipotong. Cara ayahmu ajarkan cukup kotor. Tapi pilihan orangnya terlalu buruk. Kau jangan menuduh sembarangan. Mereka sendiri, tanpa perintah, berani mereka bergerak. Sial, 4 ekor, ini benar-benar tidak bisa dilawan mundur. Perbedaan terlalu besar, lawan langsung tidak bisa. Hanya bisa mengulur waktu. Kapten, lari cepat, jangan pedulikan kami. Diam, semua tembak. Tekanan tembakan. Lindungi mundurnya pasukan khusus. Manfaatkan saat kau lengah. Benar-benar patahkan 4 taring binatang mutan. Anak ini monster apa? Dasar bocah, kau gila? Tidak bisa mati.
Jixing, misi lembah angin hitam ini adalah pelanggaran wewenang. Kapten pasukan khususmu tanpa izin wakil komandan masuk ke zona terlarang serang, menyebabkan beberapa prajurit terluka. Pelanggaran besar wakil komandan Shang. Kau sendiri yang mengirimnya ke lembah angin hitam. Sekarang terjadi masalah. Kau mau catat pelanggaran besar padanya. Aku hanya menugaskan area patrol rutin. Dia sendiri yang masuk ke dalam. Aturan tetaplah aturan. Komandan Ji. Tidak masalah. Hutang ini aku catat untukmu. Yangang, bocah itu masih hidup. Harus dipercepat. Kau tunggu lagi semalaman di sini. Kau ngapain bikin kaget? Barang itu kau yang taruh. Siapa yang taruh? Itu dipungut di jalan. Bukan urusanku. Kalau bukan karena misi sistem sialan. Aku tidak mau peduli hidup mati. Dipungut lalu kau panaskan juga. Aku suka. Mau minum atau tidak? Tanganmu kenapa? Dia tidak apa-apa, baru kena sesuatu. Semalam di luar nunggu berapa lama? Setengah jam. Kau ngapain? Itu untukmu pakai. Aku punya kulit tebal. Kau tak perlu memaksakan diri. Masuk dan tidur. Besok masih harus latihan. Sail beruntung dia. Hari ini aku mengundang kalian berdua. Hanya untuk satu hal. Bajingan itu harus mati. Saudara yang aku mengerti dendamu atas kedua putramu yang bodoh. Tapi bocah itu sekarang milik Jixing. Dan Jixing dilindungi komandan kota, sulit digerakkan. Saat dia membunuh kedua putraku, dia tidak merasa sulit. Bajingan itu sekarang nyaman di pasukan pertahanan kota. Semakin ditunda, semakin besar masalah. Paman yang ini barang yang kau minta. Orang bertopeng itu adalah Gu Yunhao. Bukti sudah jelas. Wakil Komandan Zhang. Bisakah orangmu saat dia bertugas keluar kota nanti buat sebuah kecelakaan? Lembah angin hitam sudah terbongkar. Jixing sekarang mengawasi ketat. Aku tidak bisa bertindak langsung, karena tidak bisa terang-terangan. Anti-Kara saja. 70% dari semua apotek, toko pilobat, atau sumber daya kultivasi. 70% toko ini milik keluarga Yang. 20% terkait keluarga Zhang. Sisanya, dengan sedikit tekanan, tidak berani berbisnis dengannya. Maksudmu memutus pasokannya? Bocah itu sekarang seorang bela diri. Untuk naik ke master bela diri, dia butuh banyak pil pemurni tubuh dan rumput darah. Selama seluruh kota tidak ada yang berani menjual padanya, dia akan selamanya terjebak di hambatan ini saat dia terjebak dan gelisah. Kita jalankan langkah kedua. Sudah dipastikan. Sudah. Hubungan Gu Qingsu dan Gu Yuanhao memang tidak biasa. Jika kita culik dia, bajingan itu pasti datang untuk mati. Qingsu adalah garis keturunan utama keluarga Gu. Menyandra keluarga sendiri, Tuan Gu, dia membantu orang luar menampar wajahmu. Kucing ingusan seperti itu masih dianggap keluarga Gu. Baik, mulai dulu putus pasokan lalu culik. Saat bajingan itu datang menyelamatkannya, 3 tetua bertindak bersama. Buat dia datang tak kembali. Tuan Rumah Gu Yunhao, level bela diri senior. Puncak, pengalaman Theos 1000.
Naik ke level master bela diri, butuh sumber energi eksternal tingkat tinggi. Saran kari rumput, PI merah, atau ramuan API setingkat. Naik ke prajurit saja butuh ramuan. Rumput API merah. Toko sumber daya terbesar di kota ketujuh. Istana 100 harta pasti punya. Tidak ada sama sekali. Rumput API merah habis, rumput salju juga tidak ada. Minggu lalu kau bilang masih ada 10 botol stok. Tuan, mohon pergilah. Bukan tidak mau jual. Atasan sudah memberi perintah. Siapa yang berani menjual padamu? Besok tokonya bisa tutup? Tidak ada. Tidak jual, pergilah. Tuan Gu, bukan kami tidak mau bantu. Orang keluarga Shang Balang, siapa yang berani bisnis denganmu? Tokonya akan dihancurkan. Komandan, aku sudah ke 9 toko. Tidak ada satupun yang mau jual. Lihat ini. 3 keluarga bekerja sama blokir sumber daya. Tidak bisa bunuh mau menjebakku mati. Komandan, mereka terlalu keji. Apa yang harus kita lakukan? Cari cara. Misi, antar bahan ke kamar tuan rumah. Sialan sistem. Apa aku ini kurir? Tiga master bela diri, kalian mau apa? Kau tahu aku ini siapa? Ah, nona besar keluarga gue tahu. Pamanmu menyuruh kami menjemputmu pulang. Tiesu sudah cerita padaku tentangmu. Shang Tishan bekerja sama dengan keluarga Yang dan Gu. Blokir semua jalur sumber daya kultivasi di kota. Aku butuh rumput API merah atau rumput darah. Gudang logistik pasukan pertahanan sudah kuperiksa, tapi Shang Tishan adalah wakil komandan. Hak alokasi logistik ada padanya. Dia langsung membekukan permohonan pasukanmu. Dia memang sangat teliti. Semua pintu di kota sudah tertutup, tapi ada satu pintu yang tak bisa mereka tutup. Pasar gelap 30 li di luar kota. Kuburan massal setiap tengah malam. Di sana ada pasar hantu. Di dalamnya campur aduk. Tidak peduli aturan kota. Asal ada uang, apapun bisa dibeli. Terima kasih. Hati-hati, di pasar hantu merampok dan membunuh itu biasa. Tidak ada yang peduli. Tenang, orang yang bisa membunuhku belum lahir. Bos, bagaimana harga rumput ini? 100,000 credit. Atau bahan monster setara. Rumput API merah ini, Zeng makan hitam ambil. Orang tua ini 10,000 credit. Rumputnya jadi milikku. Barangku hanya jual 100,000. Kau cari mati. Bocah, kau berani campuri urusan geng macan hitam. Semua harus sesuai urutan datang. Hahaha. Di pasar hantu, siapa yang tinjunya besar, dialah yang duluan. Hancurkan dia. Kau tahu aku ini siapa?
Kakakku adalah ketua geng maca hitam. Empat. Kau tahu aku ini siapa? Geng macan hitam kalian memang tidak punya ingatan. Aku belum cari kalian untuk balas dendam. Kalian malah datang sendiri. Kau harimau, pergi. Bilang pada kakakmu, rumput ini aku ambil. 2 hari lagi aku akan mencarinya. Hutang lunas. Kau orang yang mau dibunuh keluarga Zhang dan Yang. Siapa kau? Mata-mata yang mereka kirim. Atau pembunuh berikutnya. Jika aku orang mereka. Saat geng macan hitam mengepungmu tadi. Aku hanya perlu menusukmu dari belakang. Semua selesai. Kenapa harus menunggu kau menang? Lalu keluar dan bicara omong kosong ini. Kau sebenarnya siapa? Blokade sumber daya seluruh kota. Menggunakan kekuatan hitam dan putih. Bunuh habis-habisan. Gaya seperti ini terlalu kukenal. Aku tahu kau punya banyak pertanyaan. Ini bukan tempat yang tepat untuk bicara. Berani ikut aku. Tunjuk jalan. Namaku Chen Zong. Belum pernah dengar. Tentu saya. Karena dalam arsip resmi kota ketujuh, aku sudah dinyatakan tewas dalam serangan binatang buas 20 tahun lalu. Sebelum dirimu, komandan pasukan pertahanan kota sebelumnya adalah aku. Komandan, bukankah komandan 20 tahun lalu gugur? Saat melindungi mundurnya wali kota. Gugur dalam pertempuran. Kedengarannya bagus. Aku tidak mati dalam serangan binatang buas. Aku mati di tangan orang sendiri. Siapa? Shang Tishan dan Yang Gang? 20 tahun lalu mereka masih muda dari 2 keluarga besar, generasi muda. Ambisi besar aku menyelidiki. Mereka diam-diam bertransaksi dengan suku binatang di luar kota. Bertransaksi apa? Peta tata letak pertahanan kota ketujuh, serta pasukan elit pertahanan kota, jadwal pergantian yang tepat. Mereka menggunakan darah kawan dan keselamatan kota untuk menukar sumber daya kultivasi langka dari wilayah binatang. Pengkhianatan kota, aku punya bukti. Aku hendak melapor ke wali kota lama, tapi berita bocor, mereka bertindak lebih dulu, memfitnahku balik. Mengatakan akulah pengkhianat yang bersekongkol dengan binatang, lalu bersekutu dengan antek-antek mereka, menyergap dalam misi keluar, membunuh aku dan seluruh pengawalku. Mereka pikir aku sudah mati. Aku selamat secara kebetulan, tapi kultivasiku hancur total. Keluargaku juga sudah dibunuh mereka. Aku bersembunyi di pasar hantu yang gelap ini selama belasan tahun. Hanya untuk menunggu kesempatan. Kesempatan untuk mencabut mereka sampai ke akar. Buktinya mana? Semua di sini. Salinan surat rahasia catatan transaksi. Lukisan utusan suku binatang. Tabel perbandingan waktu pergantian. Kenapa baru dikeluarkan sekarang setelah bertahun-tahun? Karena sudah tidak ada waktu. Apa serangan binatang berikutnya? Paling lama seminggu lagi. Dan kali ini, mereka tidak hanya menjual tata letak pertahanan. Mereka juga memberitahu suku binatang bahwa wali kota-kota ketujuh tidak ada di dalam kota, jadi suku binatang akan keluar semua. Keluar semua. Jika keluarga Zhang dan yang tidak diatasi, seminggu lagi kota ketujuh akan jadi kuburan. Mengaku bersalah baik, tunggu saja. Batas prajurit harus segera ditembus.
berhasil menembus. Level inang meningkat. Kaidarah tingkat master bela diri melonjak. Tinju pembelah bumi bisa diaktifkan. Tinju waktu bisa diaktifkan. Segera lakukan. Aku punya bukti pengkhianatan Yang Gang dan Shang Tishan. Ada satu hal yang perlu bantuanmu. Siapa? Berhand. Yang Gang, keluar dan terima kematianmu. Kawan, dia hanya seorang. Seraya. Datang lebih cepat dari dugaanku. Bajingan kecil, hari ini kau mati. Lepaskan dia. Berlutut. Mungkin aku beri kau mayat utuh. Berlutut, tangan di belakang kepala. Atau pedang ini maju 1 inci lagi. Kukatakan sekali lagi, lepaskan dia. Kau tidak pantas menawar denganku. 3 tetua. Terdeteksi 3 mayat hidup elit mengunci inang. Level sangat tinggi. 3 prajurit memang tidak mudah dihadapi. Hanya itu kemampuanmu? Hahaha. Kau pikir level 50 awal bisa senaknya di keluarga yang naif. Bunuh dia, bunuh sampah ini. Krisis memicu semua skill meningkat sementara. Peningkatan sementara. Coba jurus tinggi. Jadi 3 tetua. Kau juga prajurit. 1. Tetua besar, tetua kedua, bertarung bunuh dia. Jangan bicara, tutup mata. Wah, kau semakin kuat saat bertarung. Sudah kubilang cukup.
Kau tidak bisa bunuh aku kepala keluarga yang bunuh aku, wali kota akan balas dendam saat kembali. Wali kota, kau bunuh komandan sebelumnya saat menjual peta pertahanan ke binatang, kenapa tidak pikirkan itu? Wali kota, bagaimana kau tahu? Shenzong tidak mati, 20 tahun saatnya membayar. Yunhao, kumohon ampuni aku. Aku tidak tahu apa-apa. Semua karena paksaan Yang Gang. Aku bisa lakukan apa saja. Apa saja? Bagaimana kata-katamu dulu? Sampah bau miskin. Sama seperti ayahmu yang mati. Sampah kelas bawah. Itu kata-katamu kan? Aku salah, tidak seharusnya bicara begitu. Aku bisa jadi budakmu. Aku bisa, Lexu. Pernah kau pikir? Jika dulu kau diam, hari ini kau tidak akan mati. Hanya itu caramu. Gu Yunhao, kau tidak akan menang. Serangan binatang akan segera tiba. Tanpa keluarga Zhang, kota ini akan hancur lebih cepat. Kau percaya atau tidak? Itu bukan urusanmu. Karena kau tidak akan hidup sampai saat itu. Nyawa yang keluarga yang hutang padaku. Hari ini lu. Di kehidupan selanjutnya, jadilah orang baik. Hah? Mau kemana? Pertunjukan belum selesai. Gu Yunhao, aku ini tetua keluarga Gu. Berani sentuh aku, keluarga Gu tidak akan lepaskan kau. Keluarga Gu. Saat kau rampas warisan orang tuaku, kenapa tidak sebut keluarga Gu? Keluarga Gu. Saat kau sewa pembunuh untuk bunuh aku, kenapa tidak sebut keluarga Gu? Saat kau bersekongkol dengan orang luar bunuh Gu Kingsu, kenapa tidak sebut keluarga Gu? Yunhao, aku pamamu. Ikatan darah memang tak bisa diputus. Kumohon lepaskan aku kembalikan semua uangmu. Harta keluarga Gu tak akan kusentuh sedikit pun. Kingsu, bagaimana kau ingin menghukumnya? Kingsu, aku ini pamanmu, yang membesarkanmu, tolong bicarakan untukku. Gu Yunhao akan mendengarkanmu. Aku salah, tak seharusnya merobekmu, tak seharusnya menargetkan Gu Yunhao. Kumohon ampuni nyawa tua ini. Membunuhnya akan mengotori tanganmu. Hah? Benar kata Kingsu, benar. Membunuhku mengotori tangan. Lepaskan aku akan pergi jauh-jauh. Hancurkan kultivasinya. Biarkan dia hidup seperti orang biasa seumur hidupnya. Itulah hukuman terberat baginya. Tidak, jangan. Mulai hari ini. Kau di daerah kumuh lantai 7 ini. Nikmati betul kehidupan yang kau sebut. Sampah kelas bawah itu. Shang Tishan bersekongkol dengan suku binatang. Menjual informasi. Kejahatan pengkhianatan kota. Dengan token wali kota, aku menangkapmu di tempat. Jixing, kau gila. Kau tak punya hak. Perintah langsung wali kota untuk bertindak. Lihat baik-baik. Shenzong kau. Kau tak mati, Shang Tishan 20 tahun. Aku menunggu hari ini selama 20 tahun. Terkunci. Sudah berakhir. Jangan bergerak, bisa infeksi.
Sejak kapan jadi peduli orang? Siapa yang peduli padamu? Jangan sentuh barangku, cepat minggir. Komandan. Tempat perlindungan selatan sudah penuh sesak. Warga barat berebut perbekalan. Mereka mulai berkelahi. Di mana Jixing? Komandan Ji menunggumu di markas. Komandan Jixing. Gu Yunhao, kau datang. Duduk. Jixing. Barris Key 7. Bahkan aku ada dalam daftar tersangka. Zhang Tishan bercokol di pasukan kota bertahun-tahun. Berapa banyak tikus yang dia tinggalkan? Masih belum jelas sekarang. Baik. Jika aku mata-mata, apa yang akan kau lakukan? Jika kau mata-mata, aku tak akan menunjukkan daftar itu padamu. Lalu kenapa kau tulis namaku di situ? Menggui reaksimu. Jika reaksi pertamamu saat melihat namamu adalah marah atau membela diri, aku tahu kau bermasalah. Bau kehebat. Kau punya 10 kali lebih banyak akal dariku. Bilang saja bagaimana caranya. Rapat militer sore ini. Kau bantu aku acting. Hahaha. Sialan, aku tak mau ingat. Bocah nakal ini belum kapok. Ayah salah saat bertugas. Pengkhianat Zhang Tishan sudah ditangkap. Setengah pasukan di gerbang selatan dan barat di bawahnya. Tak ada pemimpin. Tembok gerbang timur 3 tahun tak diperbaiki. Laporan bulan lalu menunjukkan curetakan. Stok amunisi hanya cukup untuk 3 hari pertempuran sengit. Stok amunisi lebih parah. Obat luka hanya cukup sehari. Tenanglah kalian semua. Kenapa bocah ingusan ini jadi komandan utama? Banyak senior di pasukan kota. Dia komandan sementara yang disetujui wali kota. Ada keberatan temu wali kota setelah perang. Berapa kekurangan personal? Riasan orang di bawah Zhang Tishan yang bisa digerakkan sekarang kurang dari 1.000. Sisanya menunggu. Atau langsung kabur, amunisi cukup 3 hari. Tapi jika serangan levels, tak akan bertahan sehari. Chen Lao Tuami tahun lalu saat serangan. Bagaimana pasukan kota bertahan? 20 tahun lalu kota ke-7 punya 20.000 pasukan elit. 5 master bela diri duduk di sana sekarang. Kita tak bisa bertahan. Jadi, kita tak bodoh. Apa yang kau lakukan itu garis pertahanan kita. Pikiran kalian selama ini adalah menahan gelombang binatang di luar kota. Tapi pasukan kita sama sekali tak cukup, jadi jangan tunggu. Jangan tunggu kau mau tinggalkan tembok. Tinggalkan tembok, bawa gelombang binatang ke dalam kota. Lalu di 3 distrik yang sudah ditentukan ABC, pasang jebakan dengan titik ledak dan rintangan. Gunakan medan kompleks bangunan untuk memecah gelombang. 100,000 binatang buas. Di dataran itu tsunami, tapi di ganggang. Hanya sekumpulan ternak yang terperangkap dalam kandang. Pertempuran jalanan, kau mau bertempur di dalam kota. Bukan pertempuran jalanan.
Ini penggiling Beijing tahap 1, sedikit umpan di tembok. Pasukan biarkan kawanan level rendah masuk kota. Gunakan bangunan dan rintangan yang sudah disiapkan. Pecah mereka menjadi kelompok kecil, basmi satu persatu. Tahap 2. Binatang mutan level menengah akan habis di pertempuran jalanan. Kita pasang garis pertahanan terakhir di alun-alun. Tahap 3. Pasukan khusus lakukan operasi pemenggalan. Terobos gelombang langsung ke Raja Binatang, Raja Mati. Gelombang bubar sendiri. Gunakan bangunan untuk memecah tembakan. Pasang jebakan ledak di mulut gang. Tembakan silang blokir jalan mundur. Apa otak bocah ini berisi buku strategi perang? Berani tapi bisa dilakukan. Mulai sekarang, seluruh kota masuk status perang. Semua warga sipil mundur ke tempat perlindungan bawah tanah. 3 blok ABC mulai dimodifikasi. Bunker, dinding non-structural, bangun rintangan dan jebakan. Tapi masih ada satu masalah. Untuk memberi daya pada jebakan ledak di 3 blok ABC, pusat energi perlu besok malam ditutup sementara selama V jam untuk alihkan jalur dalam 4 jam itu. Selatan kota akan tanpa pertahanan total. 4 jam tanpa pertahanan jika gelombang menyerang saat itu. Jadi informasi ini adalah rahasia tertinggi. Kalian yang hadir dilarang bocorkan ke siapapun. Selesai. Pusat energi selatan tutup 4 jam besok malam. Ini kesempatan yang tak akan terulang. Aku sudah menghubungi jalur luar. Begitu kabar ini tersebar. Dikirim ke siapa? Shang Tishan sudah ditangkap. Shang Tishan memang ditangkap. Tapi jaringan kontaknya di luar kota masih ada. Begitu kabar tersebar, suku binatang akan memusatkan kekuatan dalam 4 jam saat pusat energi ditutup untuk menerobos selatan kota. Dengan begitu, keluarga kita juga ada di kota. Kau pikir tanpa ini keluargamu bisa selamat saat gelombang binatang datang? Lebih baik siapkan jalan mundur. Suku binatang hanya mau kota, bukan nyawa manusia. Bekerja sama dengan mereka. Setelah itu kita semua bisa masuk ke kota atas. Selamat malam semuanya. Ngobrol apa seru sekali. Bagaimana kau tahu? Pusat energi selatan kota tidak perlu ditutup sama sekali. Itu hanya umpan khusus untuk kalian, saudara-saudara. Apapun yang janjikan Shang Tishan pada kalian, sampai di sini saja. Membunuh kami juga tak berguna. Taktik kalian hanya lelucon di hadapan Raja Binatang. Raja Binatang tingkat 4, siapa yang bisa menahannya? Begitu dia datang, kalian semua akan mati. Urusan Raja Binatang jangan kau pikirkan. Pikirkan saja dirimu sendiri. Jixing, serahkan padamu. Bawa pergi. Gu Yunhao, siapa? Kau ingin tahu penyebab sebenarnya gelombang binatang? Datanglah ke Menara Lonceng Terbengkalai Utara Kota sebelum matahari terbenam besok. Sendirian, Menara Lonceng Terbengkalai Utara Kota, jebakan atau... Kau mencariku, kau datang lebih tegas dari dugaanku. Jangan banyak bicara. Kau bilang kau tahu penyebab gelombang binatang. Apa ini? Struktur sebenarnya dunia ini. Lapisan ketujuh tempatmu berada adalah lapisan terbawah. Di atas itu adalah kota atas. Setiap 20 tahun, kota atas melepaskan gelombang binatang untuk membersihkan kelebihan populasi di kota bawah dan faktor yang tidak stabil. Mereka menyebutnya manajemen populasi. Nyawa 100.000 orang adalah manajemen. Inilah aturan dunia ini. Yang kuat membuat yang lemah mematuhi. Zhang Tishan dan Yan Gang hanyalah agen orang kota atas. Mereka menjual informasi pertahanan kota, bukan untuk beberapa batu rock, melainkan untuk kualifikasi masuk ke kota atas. Lalu kau, siapa kau? Kau tak perlu tahu siapa aku. Kau hanya perlu tahu, aku butuh bantuanmu. Tentu saja, dengan syarat kau bisa bertahan hidup. Bantuan apa? Bertahan dari gelombang ini, kau akan tahu sendiri. Tunggu. Inti gelombang bukan 100.000 binatang buas itu, melainkan Raja Binatang tingkat 4 itu. Bunuh dia, gelombang akan bubar. Lebih baik coba daripada tidak sama sekali. Bagaimana? Apa ini? Struktur sebenarnya dunia ini.
Di atas kepala kita masih ada kota dengan level lebih tinggi. Mereka menyebutnya kota atas. Kota atas. Belum pernah dengar. Tentu kau belum pernah dengar, karena mereka tak perlu kau tahu. Setiap 20 tahun kota atas melepaskan gelombang binatang untuk membersihkan populasi kota bawah. Shang Tishan dan Yang Gang adalah agen yang ditempatkan kota atas di kota ketujuh. Mereka menjual informasi pertahanan kota untuk menukar kualifikasi masuk ke kota atas. Informasi ini dari siapa? Seorang wanita identitas tidak jelas. Kekuatannya di atasku. Seorang wanita yang tidak jelas asalnya. Gu Yunhao, kau langsung percaya begitu saja? Aku tidak percaya dia, aku percaya data. Ini berdasarkan pola gelombang yang dia berikan, jalur serangan yang aku simulasikan. Chen Lao, dari arah mana gelombang 20 tahun lalu datang? Persis sama. Beijing. 20 tahun lalu, begitu banyak saudara disembelih seperti ternak. Kalau begitu bagaimana sekarang? Kebenaran tidak bisa diumumkan ke rakyat. Hanya akan memicu keputusasaan dan kerusuhan. Tapi informasi ini memberi kita satu kunci penting. Gelombang binatang bukan serangan tanpa arah. Dia punya pusat komando. Raja binatang tingkat 4, dia bersembunyi di sini. Bunuh dia, gelombang akan bubar. Raja binatang tingkat 4, dulu 5 master bela diri bekerja sama, pun tak bisa membunuhnya. Kita hanya bisa bertaruh habis-habisan. Yunhao. Kau kurus. Tidak apa, akhir-akhir ini sibuk. Guru, bagaimana kesehatanmu? Tulang tua ini tak akan mati. Tapi kau dengan persiapan di luar itu. Yunhao, kembalilah hidup-hidup. Apapun yang terjadi, kembalilah hidup-hidup. Ya. Kapten, lenganku akan sembuh dalam 2 hari. Nanti biarkan aku ke garis depan. Bicarakan setelah sembuh. Kapten, tunggu aku sembuh. Aku masih ikut denganmu. Berterong sampai orang terakhir. Ah. Kakak besar. Ibu bilang kau pahlawan. Pahlawan pasti menang. Pasti menang. Komandan utama kami bertekad mati membela kota 7. Besok kita kembali bersama. Dingin? Sedikit. Setelah pertempuran ini, apa rencanamu? Mau lihat kota atas. Aku temani kau jika aku tak kembali. Bawa guru dan yang lain. Keluar melalui jalan rahasia di gerbang barat. Ini rutenya. Aku tunggu kau kembali.
Tunggu aku kembali. Kakak besar pasti menang. Gu Yunhao, kakak besar pasti menang. Juji, bisakah kita bertahan? Bertahan apanya? Biarkan masuk, perang diganggang. Takut. Takut itu benar. Takut itu bikin panjang umur. Bersembunyi. Ya, ya. Kedua damai lepaskan. Ah, mulai. Ah,